Ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita akan membahas sebuah ayat yang setiap hari kita baca lebih dari 17 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ini setiap hari kita baca 17 kali, Pak. Kenapa ya? Kalaupun kita sudah dapat hidayah, tetap saja kita disuruh untuk membaca itu, Pak. Apalagi kalau kita belum dapat hidayah. Ada apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena hidayah Allah itu banyak, Pak. Ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sangat banyak sekali. Kadang ada orang dapat hidayah dari sisi ibadahnya, tapi ternyata belum dapat hidayah dari sisi akidahnya. Ada orang dapat hidayah, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya belum dapat hidayah. Ada orang Masya Allah akhlaknya bagus, tapi ternyata belum dapat hidayah dalam muamalahnya. Banyak sekali hidayah yang Allah turunkan kepada kita itu luar biasa sekali. Maka kita terus minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kemana? Kepada jalan yang lurus. Kita membutuhkan hidayah. Iya. Kita sangat butuh hidayah. Hidayah itu kata para ulama ada dua macam, Pak. Yang pertama, hidayatul irsyad wa huwal ilm. Itu hidayah berupa ilmu. Ya, Al-Qur'an hidayah tidak? Hidayah. Hadis hidayah bukan hidayah. Isinya ilmu. Ini macam yang pertama. Itu yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang kedua disebut dengan hidayah taufik, Pak. Apa itu hidayah taufik? Yaitu hidayah yang merupakan kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Ada orang ilmunya sabrek-abrek, tapi gak diamalin. Iya. Tahu itu nggak boleh, tapi malah dilanggar. Tahu itu kebenaran, tapi malah ditinggalkan. Ini seperti orang-orang Yahudi kata Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang sebaliknya, Pak. Rajin beramal tapi tanpa ilmu. Nggak pakai ilmu dia. Maka ini pun juga tercela Bapak sekalian. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka kita minta kepada Allah dua macam hidayah ini. Hidayah ilmu dan hidayah apa? Amal. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Huda wa dinul haq. Kata para ulama tafsir, huda artinya ilmu, dinul haq artinya amal. Allah mengutus para rasul membawa ilmu dan amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Agar Allah memenangkan di atas seluruh agama. Berarti umat Islam ini akan jaya kalau dia berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Saudara-saudaraku sekalian, hidayah berupa ilmu adalah merupakan perkara yang merupakan asas bangunan. Karena tanpa ilmu itu amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudaraku sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, apa itu fa'lam? Dari kata ya i'lam, ketahuilah. Berilmulah. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Segala sesuatu harus punya ilmunya, Pak. Dalam masalah dunia saja, kalau kita nggak punya ilmunya, susah, ya kan? Bapak atau ibu-ibu misalnya mau masak yang enak, tapi nggak tahu ilmunya, susah. Bapak mau membangun sebuah rumah yang kuat dan megah, tapi nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Bapak-bapak sekalian juga, ya, dalam berbagai macam permasalahan, kalau kita nggak punya ilmunya, susah, Pak. Apalagi dalam agama. Kita mau beribadah sama Allah, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Ayo sholat, gimana Pak sholat caranya? Yes, pokoknya sholat aja udah. Tapi akhirnya bikin sholat sendiri, Pak. Caranya bikin sendiri. Harusnya subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat. Kira-kira diterima nggak sama Allah, Pak? Nggak diterima. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, berarti yang harus kita lakukan apa? Kalau kita ingin dapat hidayah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mempersiapkan tempat hidayah yang cocok. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu-ibu, tempat hidayah itu di mana, Pak? Di hati. Bejananya hidayah itu hati. Iya. Sekarang kalau Bapak punya bejana, tapi bejananya kotor, kemudian dimasukin air, kira-kira airnya kotor nggak, Pak? Keruh, kotor. Iya. Kita ingin mendapatkan hidayah, tapi ternyata bejananya kotor. Mungkin kalau kita menuntut ilmu karena hati atau bejananya yang kotor itu, akhirnya hidayahnya juga jadi dikotori oleh sesuatu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nufus, Pak. Apa itu tazkiyatun nufus? Membersihkan jiwa kita. Allah taala berfirman dalam surat Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali, Pak. 11 kali Allah bersumpah. Allah berfirman, "Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha." Lihat, 11. Allah tidak pernah bersumpah lebih banyak dari ayat ini, surat ini. Bayangkan Allah sampai 11 kali bersumpah. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali sebanyak itu, Pak? Maka Allah menyebutkan jawab sumpahnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Masya Allah. Untuk pensucian jiwa Allah bersumpah 11 kali. 11 kali. Kenapa? Karena kalau jiwa kita sudah bersih, sudah bening, maka cahaya hidayah itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Makanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengumpamakan hati kita itu seperti tanah, sedangkan hidayah itu seperti air hujan. Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan, kata Rasulullah, hidayah yang Allah utus aku dengannya seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma'a wa ambatatil kala' wal ushbal kathir.
Di antara tanah itu kata Rasulullah ada tanah yang subur dan gembur. Ia bisa menerima air dengan baik, bahkan ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak, bayangkan. Iya. Wal ukhra tumsiku ma'an wala tumbitu kalaan. Ada yang kedua kata Rasulullah, jenis tanah yang bisa menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman, Pak. Dia hanya sebatas menampung air saja ini. Tapi tanah itu kurang mendapatkan apa? Faidah dari air tersebut. Yang ketiga kata Rasulullah apa? Innama hiya qi'an. Bagaikan tanah yang tandus dan licin. Tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Itu perumpamaan orang-orang yang faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, coba deh supaya air hujan itu diterima dengan baik oleh tanah dan supaya tanah itu menumbuhkan tanaman yang bagus, itu tanah harus digimanain, Pak? Mau tidak mau harus diolah, betul tidak? Tanya sama petani, bagaimana caranya supaya tanah itu subur? Harus dicanggulin, dikasih pupuk dan yang lain. Hati kita juga harus seperti itu. Kalau hati kita ini ingin tumbuh subur keimanan, ingin betul-betul keimanan pun berbuah menjadi amal, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Tadi di khutbah Jumat ya saya menyampaikan bahwa keselamatan kita nanti di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Tuh lihat. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakitnya. Ya. Selamat dari kotorannya. Saudara-saudaraku sekalian, maka kalau kita ingin hidayah itu betul-betul masuk ke hati kita dengan bagus dan baik, persiapkan bejana hidayah tersebut. Bejana itu apa? Hati kita. Saudaraku, tahu tidak, di zaman Rasulullah SAW itu ada kelompok namanya munafikin, Pak. Itu orang munafik itu kalau diturunkan Al-Quran tuh bukan hatinya tambah beriman, Pak. Orang munafik itu, Pak, kalau diturunkan Al-Quran semakin bertambah penyakit munafikannya itu. Makanya Allah mengatakan tentang orang munafik dalam surat At-Taubah, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah mengatakan apa? Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Quran itu? Maka Allah menjawab, adapun orang yang beriman dengan diturunkan Al-Quran bertambah imannya dan mereka gembira. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, dengan diturunkan Al-Quran malah bertambah penyakit di samping penyakit yang ada, Pak. Kenapa, Pak? Karena ternyata bejana hatinya itu ada penyakitnya itu, Pak. Bayangkan kalau tanahnya itu banyak hamanya, Pak. Kita nanam apapun juga tanamannya nggak bagus jadinya, Pak. Bahkan bisa mati. Sama halnya dengan hati kita. Ya, kita terkadang punya penyakit misalnya masih cinta dunia.
Ya, cinta dunia itu identik dengan 3, Pak. Duit, harta. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Kalau hati kita ini, Pak, Masya Allah, masih cinta dunia, masih mengharapkan tahta, masih mengharapkan harta, terkadang ilmu itu nggak ada manfaatnya kita pelajari. Terkadang cinta dunia itu membuat kita apa? Gelap mata, tidak peduli lagi halal haram sudah. Udah, yang penting saya dapat duit, mau haram kayak terserah. Kenapa? Karena hati kita masih gelap gulita. Hati kita masih ada penyakitnya. Penyakit itu penyakit yang mengerikan. Penyakit itu adalah penyakit syahwat, penyakit cinta dunia. Sehingga akhirnya dia tahu ini haram, tahu sih, cuman gimana ya? Kenapa kok bisa begitu? Kamu kan tahu, sudah tahu itu haram toh, masih juga dilakukan sih. Itulah, Pak, jawabannya karena hati kita berpenyakit. Sehingga akhirnya ilmu yang sudah kita ketahui tidak ada manfaatnya, bahkan ilmu itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Makanya Rasulullah SAW sabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu hujjah yang akan membantu kamu, atau Al-Qur'an itu hujjah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ngeri. Saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau kita ingin dapat hidayah, yang pertama kali kita lakukan apa? Yaitu siapkan bejana hidayah yang bagus. Apa itu? Hati kita. Bersihkan ia dengan banyak istighfar dan taubat. Bersihkan ia dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, Bapak sekalian. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, supaya kita dapat hidayah, apa yang kita lakukan, saudaraku? Yaitu kita harus menghindari hal-hal yang bisa menghalangi hidayah. Iya. Apa penghalang-penghalang hidayah itu, Pak? Tabir-tabir hidayah yang menyebabkan hidayah tidak bisa masuk ke hati kita. Tabir yang pertama, takabur, sombong. Seperti iblis yang disuruh sujud kepada Adam enggak mau. Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, enggan dan sombong dia. Sombong, kata Rasulullah, ada 2 macam, Pak. Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim bersabda apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Berarti atas dasar hadis ini sombong ada 2 macam. Sombong yang pertama, ini yang paling berat, yaitu sombong kepada kebenaran. Ketika sampai kebenaran kepada dia tolak. Bisa jadi karena misalnya yang membawa kebenarannya lebih muda dari dia. Atau misalnya yang membawa kebenaran itu orang yang merupakan bawahan dia. Atau ternyata yang membawa kebenaran itu musuh dia. Akhirnya apa? Dia tolak kebenaran. Ini sombong, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, sombong kepada manusia. Dengan cara apa? Menganggap remeh mereka. Ketika kita merasa diri kita kaya, melihat orang miskin diremehkan. Merasa diri kita berilmu, melihat orang yang bodoh diremehkan. Merasa kita sudah banyak amal, udah banyak sedekah, banyak puasa, banyak tahajud,
ngelihat orang yang kurang amalnya diremehkan, dia pandang dengan pandangan yang remeh. Sombong, Pak. Maka dari itulah orang sombong ini, apalagi sombongnya yang pertama, sombong terhadap kebenaran, tidak bisa dia dapat hidayah. Susah, sulit, Pak. Ya, seperti si Fir'aun itu, Pak. Fir'aun itu sebetulnya mengakui Nabi Musa benar. Tapi masalahnya Fir'aun ini ada kesombongan, Pak. Dia merasa saya raja, saya punya kedudukan. Iya. Kesombongan dia yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau menerima hidayah. Pernah dengar si Korun? Makanya kan disebut harta karun, Pak ya. Karena saking kayanya si Korun itu, Pak. Si Korun ini, Pak, manusia terkaya di zamannya. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, kunci-kunci kekayaannya saja digotong oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Tapi apa yang terjadi, Pak? Si Korun sombong. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya lebih. Apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Allah tenggelamkan ia ke dalam tanah. Dan ia terus diadab di kuburnya itu. Dia enggak mau menerima dakwah kebenaran karena kesombongannya itu, Pak. Maka jangan sombong. Siapapun kita siapa? Orang kaya. Ingat, kekayaan milik siapa? Allah. Allah yang memiliki kekayaan. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat, gak bisa kita jadi orang kaya. Kita sebagai apa? Oh, saya gubernur. Ingat, yang memberikan kamu kedudukan Allah. Dan kelak Allah akan minta pertanggungjawaban dari kedudukanmu itu. Jadi buat apa disombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombongkan, Pak. Ilmu yang kita miliki Allah yang ajarkan. Amal saleh yang kita lakukan Allah yang memberikan kekuatan. Jadi buat apa kita sombong? Maka orang yang sombong tidak akan bisa menuntut ilmu. Orang yang sombong tidak sulit sekali dapat hidayah, saudaraku. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama mutakabbir, orang yang sombong. Yang kedua mustahyin, pemalu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Nah, ini penghalang yang pertama nih, Pak, yang bisa menghalangi kita dapat hidayah. Apa itu, Pak? Sombong. Yang kedua, penghalang yang kedua yang bisa menyebabkan kita terhalang dari hidayah. Apa itu, Pak? Ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu, Pak. Iya. Orang yang ngikutin hawa nafsu itu, Pak, biasanya, Pak, dalam beragama itu dipilih sama dia, Pak. Kalau sesuai sama hawa nafsunya baru dia diambil. Kalau enggak. Itu tandanya dia pengikut hawa nafsu tuh. Dapat baca dalil, padahal udah jelas Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan para ulamanya udah jelas. Tapi gara-gara nggak sesuai dengan hawa nafsunya, apa ini? Ini terlalu keras ini. Kenapa? Karena ternyata tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ada jenis orang seperti itu, Pak. Ya, yang dia beragama itu dipilah-pilih sama dia, mana yang sesuai dengan selera dia diambil, nggak sesuai nggak mau dia. Ini tidak benar, Pak. Kewajiban seorang mukmin, motonya adalah harus sami'na wa ata'na. Baik sesuai selera, enggak sesuai selera, pokoknya kewajiban kita kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Jathiyah bahwa manusia yang paling sesat di dunia ini orang yang ngikutin hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu
mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah orang yang lebih sesat, kata Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengatakan orang yang paling tersesat itu yang tersesat karena mengikuti hawa nafsu. Kalau ada orang tersesat karena nggak tahu, biasanya sih insya Allah pasti kasih tahu, mau dia terima. Cuma masalahnya Pak, yang mengerikan itu kalau tersesat karena ngikutin hawa nafsu Pak. Kita sudah tegakkan 1000 dalil pun ditolak sama dia. Kenapa? Gimana? Karena sandaran dia hawa nafsu, susah. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, tanda pengikut wahyu sebelum beramal dia cari dalil. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu beramal dulu baru cari-cari dalil. Ya. Tanda apa? Pengikut wahyu sebelum beramal dia cari apa? Dasarnya apa ya? Dari Al-Quran dan hadis. Ada, amalin. Sedangkan tanda pengikut hawa nafsu, kata para ulama, dia ngamalin dulu, baru cari-cari dalil yang pas. Nah, kalau kita begitu berarti kita masih ngikutin hawa nafsu tuh Pak. Iya. Makanya saudaraku, kita ini pengikut Rasul, bukan penyaing Rasul. Saya yakin semua muslim, semua kita kalau ditanya, kamu pengikut siapa? Oh, saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Saya mau tanya, yang namanya ngikut di depan apa di belakang, Mbak? Yang ngikut harus di belakang lah, jangan di depan. Berarti harus kita ikuti. Rasul ke kanan, kita ke kanan. Rasul ke kiri, kita ke kiri. Rasul berhenti, kita berhenti. Ini enggak, kita ngikutin tapi kita bikin sendiri. Gimana? Katanya pengikut. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya, nah ini jangan kita dalam beragama itu ngikutin hawa nafsu dan selera kita, Pak. Iya. Karena memang subhanallah ya, Pak ya. Banyak perintah-perintah Allah itu tidak selaras dengan keinginan hawa nafsu kita, Pak. Dan banyak larangan-larangan Allah itu ternyata sesuai dengan hawa nafsu. Nah, itulah memang ujian banget dah. Ya, ketika ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, dan ketika ada larangan-larangan yang sesuai dengan hawa nafsu, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mendengar dan taat atau tidak? Ya. Berat Bapak sekalian. Memang jalan menuju surga itu tidak mudah. Surga itu hanya bagi orang-orang yang mau berjuang saja. Dan kita harus punya sifat pejuang, Pak. Pejuang untuk mendapatkan surga. Dengan cara apa? Sabar menaati Allah, sabar meninggalkan maksiat-maksiat. Gak apa-apalah, saya sabar di dunia daripada sabarnya di neraka. Kalau sabar di neraka udah gak ada manfaatnya, Pak. Allah mengatakan ya kepada penduduk api neraka, isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Kamu sabar, kamu gak sabar, sama aja buat kamu, kata Allah kepada penduduk api neraka. Tapi kalau kita sabar di dunia sebentar, manfaat besar, Pak, insya Allah. Makanya dari itulah sabar ketika perintah Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Sabarkan dirimu. Dan sabar ketika larangan Allah sesuai dengan hawa nafsu kita untuk kita tinggalkan. Sabar. Kalau nggak sabaran pasti ngomongnya gini, Pak. Ini agama berat banget sih. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram. Mendingan agama situ yang sono sini boleh, itu boleh, enak. Ada tuh Pak artis begitu, akhirnya pindah agama. Ya gara-gara apa? Agama Islam itu banyak
Banyak larangan, ini nggak boleh, riba nggak boleh, pacaran nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, enakan yang ini. Ya, itu akibat nggak sabar. Ya, Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara untuk orang yang beriman. Dipenjara dengan apa? Dengan larangan dan perintah. Dipenjara dengan apa? Ya, dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan-larangannya. Ya, memang penjara dunia itu. Tapi Pak, masalahnya kalau kita di dunia nggak mau dipenjara, penjara kita di akhirat. Ya silakan aja pilih mau dipenjara di mana. Mau dipenjara di dunia apa di akhirat. Dan tidak bisa berkata, saya nggak mau dipenjara dua-duanya. Nggak mungkin, Pak. Iya. Allah hanya memberikan pilihan dua saja. Kamu mau sabar di dunia atau mau sabar di neraka? Silahkan pilih itu. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Allah berfirman, ya, mengancam orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Lihat, Allah memberikan dua tawaran, Pak. Buat siapa? Dua tawaran buat orang yang menyelisih perintahnya. Silakan kamu pilih. Mau ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dua-duanya pahit. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu yaitu syirik. Lah kalau bapak ditimpa syirik, mati di atas syirik, haram masuk neraka, Pak. Masuk neraka. Haram masuk surga. Haram. Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga bagi dia. La ilaha illallah. Berarti pilihan kita cuma satu, Pak. Sabar di dunia. Untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya, Pak, Allah memberikan perintah dan larangan itu untuk kebaikan siapa sih? Untuk kemaslahatan Allah? Enggak. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam semesta. Allah enggak butuh. Justru semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita kira, Pak, Allah butuh kepada salat kita? Enggak. Apakah kita kira Allah mendapatkan keuntungan dari amal ibadah kita? Enggak, 1% pun enggak. 0,1% pun enggak. Sama sekali tidak. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat buruk, kata Allah, keburukan itu pun juga untuk kalian sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan kebaikan kita. Allah pun tidak dirugikan dengan maksiat kita. Jadi, saudaraku sekalian, perintah Allah semuanya maslahat. Dan larangan Allah pasti sifatnya mudarat untuk kehidupan kita. Sadari itu, saudaraku. Agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, ini penghalang yang kedua, Pak. Yang bisa menghalangi kita mendapatkan hidayah. Apa itu, Pak? Ngikutin hawa nafsu, Pak. Ya. Penghalang yang ketiga yang menyebabkan kita ini terhalang dari hidayah. Apa itu? Ta'zimul aqli, merasa bangga dengan akalnya, Pak. Dia lebih menghebatkan akal pikirannya daripada dalil. Karena dia merasa intelektual, dia merasa Masya Allah pinter,
Akhirnya Al-Quran, hadis diotak-atik dengan akal dia. Kalau tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Kalau sesuai dengan akal pikirannya diterima. Wah, ini bahaya, Pak. Tahu nggak, Pak? Yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akal itu siapa? Iblis. Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka?" Ya, "Alla tasjuda id amartuk." Hai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud? "Ma mana'aka an tasjud." Apa yang membuat kamu tidak mau sujud, hai iblis? Apa kata iblis, Pak? "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan api kan lebih baik daripada tanah. Seharusnya dia yang sujud sama aku. Lihat, Pak, perintah Allah ditolak sama akal pikirannya, Pak. Maka kalau kita menolak perintah Allah dengan akal pikiran kita, ya mirip-mirip lah sama iblis. Jangan sampai, Pak, kita menolak dengan akal pikiran. Banyak perkara agama yang kalau kita pikirkan dengan akal susah dicerna. Ini dia Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan yang lainnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'lah. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'la al-khuffi." Kalaulah agama kita ini dasarnya ra'yu, maksudnya akal pikiran, tentu bagian bawah khuf itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Khuf itu sepatu kulit, ya. Sungguh justru aku melihat, kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal yang nginjek najis bagian mana? Bagian bawah. Tapi kok sama Rasulullah yang diusap bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, ini kalau secara akal pikiran gak masuk di akal nih. Tapi masalahnya agama kita tidak berdasarkan apa? Akal, Pak. Agama kita itu berdasarkan wahyu, dalil dari Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Makanya dari itulah, Pak, orang yang senantiasa merasa hebat dengan akal pikirannya terkadang sulit dapat hidayah, Pak. Kenapa? Karena terhalang oleh akalnya tersebut. Ini sebab yang keberapa? Yang ketiga, kita tidak dapat hidayah. Sebab yang keempat, kita lebih mengedepankan nenek moyang kita. Jadi menurut kita pokoknya yang berasal dari nenek moyang itu yang harus kita kedepankan dari yang lain. Nah, kayak ginian pun juga susah dapat hidayah nih, Pak. Baca sama Bapak surat Al-Baqarah ayat 164. Allah mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, surat Al-Baqarah ayat 100, bukan 164 sebelumnya. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami. Lihat tuh, Pak, orang-orang musyrikin Quraisy ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa jawabnya? Kami lebih mengikuti nenek moyang kami dong, sepuh-sepuh kami dong, orang-orang tua kami terdahulu. Saudaraku, orang tua kita itu makhluk Allah, diciptakan oleh Allah.
Kewajiban kita itu bukan ngikutin mereka, tapi ngikutin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita ini Pak lebih berbangga dengan nenek moyang kita, dengan berbangga dengan bahwa wah adat istiadat nenek moyang kita ya begini, ternyata adat istiadat itu tidak sesuai dengan syariat Allah, bagaimana? Apakah kita akan tetap ikuti juga? Nah itulah saudaraku sekalian, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sebab orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak mendapatkan hidayah diantaranya karena lebih mengedepankan nenek moyangnya. Maka dari itu jangan sampai kita seperti itu saudaraku sekalian. Parameter kita adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Iya. Kemudian penghalang hidayah yang keberapa? Yang selanjutnya yaitu lebih mengedepankan teman-teman. Ya, kadang ada orang nggak dapat hidayah gara-gara temennya Pak. Aduh nggak enak sama temen. Kalau saya ngikutin hidayah nanti gimana ya? Saya takut ditinggalin sama teman-teman. Nanti teman-teman saya malah cuek sama saya. Akhirnya yang dia pikirin teman-temannya aja Pak. Kan ngeri Pak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 62. Allah mengatakan, menceritakan tentang penduduk api neraka Pak yang nyesel banget Pak, gara-gara temannya dia masuk neraka. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia berkata, ya wailata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Iya. Lihat dalam surat Al-Furqan tadi Pak. Penduduk api neraka ini menyesal sekali. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat saya. Gara-gara dia saya masuk neraka. Tuh, gara-gara teman masuk neraka. Ini banyak terkadang pemuda-pemuda yang terhalang hidayah gara-gara teman-temannya itu, Pak. Bapak tahu pamannya Rasulullah yang bernama Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib ini ayah daripada Ali bin Abi Thalib, Pak. Abu Thalib ini selama hidupnya itu membela Rasul loh, Pak. Cuman Abu Thalib nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, maka Rasulullah datang untuk mentalkin Abu Thalib supaya mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi rupanya di sisi Abu Thalib ada dua pentolan Quraisy yang musyrik. Ketika Rasulullah berkata kepada pamannya, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah, hai pamanku. Tapi apa yang terjadi? Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agama ayahmu Abdul Muthalib? Maka Rasulullah mengulangi lagi, ucapkan la ilaha illallah pamanku. Abu Jahal mengulangi lagi, apakah kamu benci kepada agama bapakmu Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya dan gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Teman yang buruk tuh. Teman yang buruk nih bahaya banget, Pak. Maka dari itulah saudaraku, Rasulullah SAW menyuruh kita itu untuk memilah dan memilih teman.
Nggak ada dalam Islam tuh Pak istilah gaul sama setiap orang, nggak ada. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Kulihat Rasulullah yang mengatakan begitu. Hadisnya Hasan dari Abu Daud dalam sunannya. Ya, berarti yang kita jadikan teman itu siapa Pak? Yang bisa menyeret kita ke surga. Adapun kalau teman itu menyeret kita ke dalam api neraka, tinggalkan. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya, di antara penghalang apa? Hidayah.